Bu, tolong bahas kasus Pak Mansur. Yang jadi pertanyaan saya gini, apakah hanya karena megang jidat lalu dituduh sebagai pelecehan seksual? Apakah tidak ada tindakan yang lain yang membuat jaksa atau hakim itu memutuskan kalau itu adalah pelecehan seksual? Saya berpikir, apakah ada tindakan lain selain dari pegang jidat? Tapi kalau misalnya itu hanya karena pegang jidat lalu dia divonis 5 tahun, kan tolol kan jaksa sama hakimnya. Saya rasa tidak sesimpel itu permasalahannya. Jadi kita ini nggak bisa melihat dari satu sisi. Lihat sisi yang lain. Saya pengen ngajak Anda berpikir. Seandainya nih, Anda itu dilecehkan, ya. Seandainya Anda dilecehkan, umpamanya Anda diraba lah. Dalam satu ruangan cuma Anda berdua, kemudian Anda diraba oleh seseorang. Nah, Anda ngomong sama orang lain, oh saya diraba, saya dilecehkan sama dia gitu. Orang nanya, apa buktinya? CCTV nggak ada, yang ada cuma Anda berdua. Bagaimana cara Anda membuktikan kalau Anda itu diraba, kalau Anda itu dilecehkan? Makanya kasus pelecehan itu sangat sulit untuk dibuktikan gitu. Bisa jadi fitnah, bisa jadi pelaku itu bebas. Makanya saya nggak mau langsung angkat kisah ini, karena ini ada dua sisi yang jangan-jangan kita ngebela orang takutnya dia pelaku gitu. Ya, coba Anda dengarkan keterangan dari pihak orang tua. Anak ini mendapatkan perlakuan istimewa dari gurunya. Dia cerita, oh anak ini bohong. Anda kalau saya tanya antara orang dewasa sama anak kecil, siapa yang punya potensi untuk melakukan kebohongan? Jujur jawab. Oke, anak kecil mungkin boleh berbohong. Sehebat apa seorang anak kecil bisa melakukan kebohongan? Ada satu yang bikin Pak Mansur ini kalah, yaitu surat keterangan dari psikiater. Anak ini berubah, ya. Pengakuan orang tuanya, anaknya berubah. Ibu nggak ngebela guru, bukan masalah ngebela guru atau tidak, karena ini dua sisi yang berbeda gitu. Ini kasus pelecehan, dan ini nggak sembarangan gitu. Saya banyak mendengar mendapat cerita orang-orang yang dilecehkan, itu rata-rata tidak mau berbicara, tidak mau ungkap ke publik, tidak mau membawa ke ranah hukum, karena nggak ada bukti. Karena kasus pelecehan itu nggak bisa dibuktikan gitu. Beda kalau perkausan gitu kan, itu ada buktinya, bisa visum gitu. Nah, kalau misalnya hanya pelecehan, diraba apa segala macam, bagaimana cara Anda membuktikan kalau Anda itu diraba? Kan saya sangat berhati-hati sekali, tidak mau pomo membela si A atau membela si B, enggak. Ya, apalagi ini kasusnya kan sudah banding ya. Udah kita lihat aja seperti apa. Apakah bisa membuktikan kalau dia tidak melakukan, dan apakah dari pihak orang tua bisa membuktikan kalau itu adalah pelecehan. Itu aja kan. Jadi, oh bapak itu baik, betul. Semua orang bisa berpotensi, bahkan mohon maaf ini guru ngaji aja yang kita anggap baik itu bisa melakukan pelecehan. Siapapun bisa berpotensi untuk melakukan pelecehan. Ya, jadi Ibu, kenapa saya tidak mau angkat ketika ini berita ini beberapa hari yang lalu tuh, kemudian saya pomo ikut. Apakah benar hanya gara-gara memegang jidat dia langsung dihukum 5 tahun? Saya rasa tidak. Pasti ada tindakan yang lain yang membuat hakim memutuskan beliau itu bersalah. Dan bukti kuatnya adalah dari psikiater, dari pihak orang tua murid, dia punya bukti itu. Anak itu berubah, sikapnya berubah. Ya, dan sekali lagi pembuktian untuk pelecehan itu sangat rumit, apalagi cuma berdua. Siapa yang bisa menjadi saksi? Oh, CCTV. Nggak ada CCTV. Jadi maka yang bisa menjadikan saksi ataupun bukti adalah pengakuan korban. Ya, seperti itu. Jadi Ibu nggak membela guru, bukan masalah membela guru atau enggak gitu. Karena ini udah kasus pelecehan itu, hati-hati jangan sampai kita ngebela, justru yang kita bela adalah pelaku. Ya, makanya saya sangat berhati-hati untuk mengangkat kasus ini. Apakah mungkin cuma gara-gara cuma pegang jidat dia langsung dihukum, divonis 5 tahun? Apakah nggak ada tindakan yang lain yang lebih dari itu, dari sekedar itu, sehingga hakim ataupun jaksa menganggap bahwa ini adalah perilaku pelecehan? Lama saya berpikir, saya mencari-cari seperti itu.
Kita kalau membela ya nggak membabi buta juga. Kita harus melihat dari sisi yang lainnya. Jadi berhati-hati kita dalam memihak seseorang. Jangan sampai justru yang kita bela adalah pelakunya. Saya rasa yuk kita bijak melihat dari dua sisi yang berbeda. Itu saja. Terima kasih.